Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 3 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Mengubah Pahit Jadi Manis. Mengubah pahit jadi manis. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Allah. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Di dalam ayat yang ke-9, setelah itu pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di dalam kehidupan pengalaman kami seringkali para sahabat seperjalanan diperhadapkan kepada pengalaman-pengalaman hidup yang membuat kepahitan hidup yang tidak terhenti. Saat ini kami mau belajar bagaimana mengubah hal yang pahit itu menjadi manis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengubah pahit jadi manis. Kalau ditanyakan apa kepahitan hidup yang pernah dialami oleh para sahabat seperjalanan, maka saya percaya ada banyak ragam pengalaman hidup yang menyebabkan kepahitan. Ada yang karena kelahirannya tidak diharapkan, lalu anak terlahir. Ada yang diharapkan lahirnya anak laki-laki, keluar anak perempuan, lalu anak perempuannya diperlakukan seperti laki-laki, dipakaikan pakaian lelaki, dibelikan mainan-mainan lelaki, lalu rambutnya dipotong seperti lelaki. Apa jadinya? Dalam usia proses pertumbuhan, anak yang sebenarnya wanita diperlakukan sebagai laki-laki. Akan terjadi kepahitan hidup. Ada seorang ibu yang 3 kali menikah kemudian berakhir dengan perceraian. Ini kepahitan hidup. Tidak hanya kemudian ibunya, anaknya juga. Mengapa saya punya papa sampai harus 3 yang tidak jelas. Kemudian punya saudara tiri dan seterusnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itulah kepahitan-kepahitan hidup. Ada yang berusaha sudah mengumpulkan uang sekian tahun untuk usaha. Mungkin 3 tahun sudah mengumpulkan uang. Memulai bisnis belum 1 bulan. Apa yang sudah dikumpulkan uang yang selama 5 tahun. Habis dalam waktu sesaat, tidak berbekas, tidak bersisa. Hanya dalam waktu 3 bulan. Perjuangan 5 tahun habis dalam 3 bulan. Ini menimbulkan kepahitan hidup. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Peristiwa kehidupan yang sudah terjadi di masa lalu tidak pernah kita bisa ubah kembali. Karena itu adalah fakta dan kenyataan hidup yang kita ratapi, yang kita tangisi. Tidak hanya keluar air mata, bahkan kalau perlu keluar air mata darah. Tidak pernah akan bisa berubah. Tidak pernah akan bisa berubah. Dan Yesus berkata di dalam perjamuan kawin di Kana, bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan bagaimana Yesus pun bisa mengubah kepahitan hidupmu menjadi hal yang indah dan menjadi hal yang manis. Langkah apa yang harus dilakukan untuk mengubah kepahitan itu menjadi hal yang manis? Yang pertama adalah jangan berharap sesuatu yang tidak bisa diubah. Itu yang pertama. Jangan mengharapkan sesuatu yang tidak bisa diubah. Sewaktu engkau terlahir jadi laki-laki, jungkir balik mau jadi wanita, tidak bisa diubah. Sewaktu itu sesuatu yang terjadi di masa hidupmu sebelumnya, jungkir balik engkau pun tidak bisa mengubahnya. Karena kita tidak bisa kembali kepada masa lalu. Kalau apa yang terjadi, engkau dirugikan, engkau dikhianati, engkau tidak diharapkan, engkau ditolak, engkau diasingkan, engkau disudutkan, engkau ditekan di masa terdahulu. Tidak pernah akan bisa diubah. Jadi jangan berharap kepada sesuatu, harapan yang tidak bisa diubah di masa lalu. Lalu apa lagi? Bagaimana kita bisa mengubah bahwa kepahitan hidup itu menjadi manis? Jangan salah melihat sisi. Apa yang dimaksud jangan salah melihat sisi? Sewaktu kita melihat peristiwa itu yang terjadi dari sisi negatif, maka semuanya menjadi negatif. Makanya ada pepatah mengatakan, dunia ini akan berwarna seperti apa? Tergantung engkau memakai kacamata warna apa. Sewaktu engkau memakai kacamata warna merah, semuanya menjadi merah.
Sewaktu engkau memakai kacamata hijau, semuanya menjadi hijau. Ada komedian di tengah siang hari dia pakai kacamata hitam gelap, lalu dia berkata, ini sudah malam hari, mengapa gelap gulita? Temannya mengatakan, lepas dulu kacamatamu. Maka dilepaslah kacamatanya. Wow, ternyata terang benderang. Yang salah itu bukan keadaan, tapi cara memandang, cara melihat. Kacamata kita itu menentukan semua yang ada di sekitar kita itu akan berwarna seperti apa. Sewaktu engkau memakai kacamata negatif, maka seluruh hidupmu negatif, masa lalu negatif, masa ini negatif, masa depan pun suram karena engkau memakai kacamata hitam. Sahabat seperjalanan, sehingga jangan salah melihat dari sisi yang salah, yang negatif. Bagaimana caranya? Tentu sebaliknya. Sewaktu engkau meratapi masa lalu, maka yang sekarang engkau harus fokus kepada masa depan. Dan engkau berjuang di masa sekarang. Engkau bisa mengubah masa depanmu dengan perjuanganmu masa kini. Bagaimana caranya? Menerima kenyataan bahwa sesuatu yang sudah terjadi itu tidak bisa diubah apa-apa. Terimalah kenyataan. Yang kedua, melihatlah dari sisi yang positif, bukan dari sisi yang negatif. Sewaktu engkau terikat oleh pengalaman, terikat oleh sisi negatif, engkau akan terbelenggu. Engkau akan diperbudak. Tetapi waktu engkau melihat, memandang Yesus, yang mampu mengubah air menjadi anggur, yang mampu mengubah kepahitan itu menjadi hal yang indah dan manis, maka semua yang indah itu akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana mengubah pahit menjadi manis? Alkitab mengajarkan, apa yang sudah terjadi di masa lalu tidak bisa diubah. Lihatlah, semuanya itu terimalah sebagai sebuah kenyataan hidup yang tidak bisa diubah. Lalu bagaimana lagi? Jangan berharap berlebihan. Jangan melihat dari sudut sisi negatif. Kacamatamu menentukan apa yang engkau lihat itu berwarna apa. Apa yang engkau lihat itu apakah terang benderang atau gelap. Tergantung kacamata yang engkau pakai. Sewaktu engkau memandang kepada masalah, maka hitamlah segala sesuatunya. Tetapi sewaktu engkau memandang kepada Yesus, Yesus yang berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Di sini ada ketaatan sewaktu Tuhan memerintahkan. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan engkau melakukannya. Dan Yesus mampu mengubah air menjadi anggur, dan Yesus mampu mengubah hal yang pahit menjadi manis. Langkah yang kita harus lakukan, sahabat seperjalanan, adalah taat. Dan firman Tuhan berkata, pemimpin pesta itu mengecap air yang sudah menjadi anggur dan menyelesaikan masalah problem pernikahan di Kana, sehingga semua orang bisa menikmati anggur yang terbaik yang dari Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa pengalaman pahitmu? Apa pengalaman masalahmu? Engkau dibelenggu oleh berbagai macam pengalaman pahit. Hari ini engkau bertekad dan berjanji. Engkau mau melepaskan dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, dan bukan menyerahkan hidupmu kepada belenggu kepahitan. Maka Tuhan akan ubah kehidupanmu menjadi indah. Kalau Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur, Tuhan akan bisa mengubah kepahitanmu menjadi kemanisan di dalam hidup ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba mau berdoa buat para sahabat seperjalanan yang mengalami kepahitan hidup karena kematian anggota keluarga, karena ekonomi, karena trauma masa lalu, karena cacat fisik, karena ditolak, karena dipermalukan, karena dihianati, karena ditinggalkan. Karena banyak aspek. Bila ya Tuhan, kami bisa menerima apa yang terjadi di masa lalu, itu tidak bisa diubah. Kami memandang kepada Tuhan yang mengubah air menjadi anggur dan mengubah kepahitan itu menjadi hal-hal yang manis. Berkati para sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang punya masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berharap, berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengubah pahit menjadi manis. Datanglah kepada Yesus yang mengubah air menjadi anggur dan akan mengubah kepahitan hidupmu
menjadi kemanisan hidup yang terjadi untuk sahabat seperjalanan. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.